Pulau Lombok, sebuah pulau yang terletak di wilayah Indonesia bagian tengah, tepatnya di dalam Kepulauan Nusa Tenggara Barat. Pulau ini memiliki banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, terutama pantai-pantai yang begitu indah. Pernahkah berpikir, dari mana asal mula nama Pulau Lombok? Lombok adalah sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan juga dengan cabai, mulai dari ada banyak cabai di sana atau beberapa kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Sasak adalah sebutan untuk orang yang tinggal di Lombok. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo. Makna kata Lombok yang sebenarnya adalah lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab negara Kertagama yang berbunyi, Lombok Sasak Mira Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mira artinya permata, dan Adi artinya kejayaan, sehingga arti keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Begitulah asal-usul nama Pulau Lombok yang ternyata tidak ada hubungannya dengan cabai. Era prasejarah Tanah Lombok tidak jelas karena sampai saat ini belum ada data-data dari para ahli serta bukti yang dapat menunjang tentang masa prasejarah Tanah Lombok ini. Suku Sasak termasuk dalam ras tipe Melayu yang konon telah tinggal di Lombok selama 2000 tahun yang lalu dan diperkirakan telah menduduki daerah pesisir pantai sejak 4000 tahun yang lalu. Dengan demikian perdagangan antar pulau sudah aktif sejak zaman tersebut dan bersamaan dengan itu saling mempengaruhi antar budaya juga telah menyebar. Lombok Mira Sasak Adi adalah salah satu kutipan dari Kita Negara Kertagama, sebuah kitab yang memuat tentang kekuasaan dan pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kata Lombok dalam bahasa Kawi berarti lurus atau jujur, kata Mira berarti permata, kata Sasak berarti kenyataan, dan kata Adi artinya yang baik atau yang utama. Maka arti keseluruhannya yaitu kejujuran adalah permata kenyataan yang baik atau utama. Makna filosofi itulah mungkin yang selalu diidamkan leluhur penghuni tanah Lombok yang tercipta sebagai bentuk kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan oleh anak cucunya, Sasak Children. Dalam kitab-kitab lama, nama Lombok dijumpai disebut Lombok Mirah dan Lombok Adi. Beberapa lontar Lombok juga menyebut Lombok dengan bumi Selaparang atau Selapawis. Asal-usul penduduk Pulau Lombok terdapat di beberapa versi, salah satunya yaitu kata Sasak secara etimologis menurut Dr. Goris S. berasal dari kata Sa, yang berarti pergi dan Saka, yang berarti leluhur. Berarti pergi ke tanah leluhur orang Sasak Lombok. Dari etimologis ini diduga leluhur orang Sasak adalah orang Jawa. Terbukti pula dari tulisan Sasak yang oleh penduduk Lombok disebut Jejawan, yakni aksara Jawa yang selengkapnya diresepsi oleh kesusastraan Sasak. Sasak tradisional merupakan etnis mayoritas penghuni Pulau Lombok. Suku Sasak merupakan etnis utama meliputi hampir 95% penduduk seluruhnya. Bukti lain juga menyatakan bahwa berdasarkan prasasti Tong yang ditemukan di Pujungan, Bali, suku Sasak sudah menghuni Pulau Lombok sejak abad IX sampai Si Masehi. Kata Sasak pada prasasti tersebut mengacu pada tempat suku bangsa atau penduduk seperti kebiasaan orang Bali sampai saat ini sering menyebut Pulau Lombok dengan bumi Sasak yang berarti tanah, bumi atau pulau tempat bermukimnya orang Sasak. Sejarah Lombok tidak lepas dari silih bergantinya penguasaan dan peperangan yang terjadi di dalamnya baik konflik internal, yaitu peperangan antar kerajaan di Lombok maupun eksternal yaitu penguasaan dari kerajaan di luar Pulau Lombok. Perkembangan era Hindu, Buddha, memunculkan beberapa kerajaan seperti Selaparang Hindu, dan Bayan. Kerajaan-kerajaan tersebut dalam perjalanannya ditundukkan oleh penguasa dari kerajaan Majapahit saat ekspedisi Gajah Mada di abad 13, 14 dan penguasaan kerajaan Gel dari Bali pada abad V. Antara Jawa, Bali dan Lombok mempunyai beberapa kesamaan budaya seperti dalam bahasa dan tulisan. Jika ditelusuri asal-usul mereka banyak berakar dari Hindu Jawa. Hal itu tidak lepas dari pengaruh penguasaan kerajaan Majapahit yang kemungkinan mengirimkan anggota keluarganya untuk memerintah atau membangun kerajaan di Lombok.
Pengaruh Bali memang sangat kental dalam kebudayaan Lombok. Hal tersebut tidak lepas dari ekspansi yang dilakukan oleh Kerajaan Bali sekitar tahun 1740 di bagian barat Pulau Lombok dalam waktu yang cukup lama. Sehingga banyak terjadi akulturasi antara budaya lokal dengan kebudayaan kaum pendatang. Hal tersebut dapat dilihat dari terjelmanya genre campuran dalam kesenian. Banyak genre seni pertunjukan tradisional berasal atau diambil dari tradisi seni pertunjukan dari kedua etnik. Sasak dan Bali saling mengambil dan meminjam sehingga terciptalah genre kesenian baru yang menarik dan saling melengkapi. Bumi Sasak silih berganti mengalami peralihan kekuasaan hingga ke era Islam yang melahirkan kerajaan Islam Selaparang dan Pejanggih. Ada beberapa versi masuknya Islam ke Lombok sepanjang abad 16 Masehi. Yang pertama berasal dari Jawa dengan cara Islam masuk lewat Lombok Timur. Yang kedua pengislaman berasal dari Makassar dan Sumbawa. Ketika ajaran tersebut diterima oleh kaum bangsawan, ajaran tersebut dengan cepat menyebar ke kerajaan-kerajaan di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Mayoritas etnis Sasak beragama Islam, namun demikian dalam kenyataannya pengaruh Islam juga berakulturasi dengan kepercayaan lokal sehingga terbentuk aliran seperti Wektu Telu, jika dianalogikan seperti Abangan di Jawa. Pada saat ini keberadaan Wektu Telu sudah kurang mendapat tempat karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Pengaruh Islam yang kuat menggeser kekuasaan Hindu di Pulau Lombok, hingga saat ini dapat dilihat keberadaannya hanya di bagian barat Pulau Lombok saja, khususnya di kota Mataram. Silih bergantinya penguasaan di Pulau Lombok dan masuknya pengaruh budaya lain membawa dampak semakin kaya dan beragamnya khasanah kebudayaan Sasak. Sebagai bentuk dari pertemuan, difusi, akulturasi, inkulturasi, kebudayaan. Seperti dalam hal kesenian, bentuk kesenian di Lombok sangat beragam. Kesenian asli dan pendatang saling melengkapi sehingga tercipta genre-genre baru. Pengaruh yang paling terasa berakulturasi dengan kesenian lokal yaitu kesenian Bali dan pengaruh kebudayaan Islam. Keduanya membawa kontribusi yang besar terhadap perkembangan kesenian-kesenian yang ada di Lombok hingga saat ini. Implementasi dari pertemuan kebudayaan dalam bidang kesenian yaitu, yang merupakan pengaruh Bali kesenian Cepung, Cupak Gerantang, Tari Jangger, Gamelan Tokol, dan yang merupakan pengaruh Islam yaitu kesenian Rudat, Cilokak, Wayang Sasak.